Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, bunda-bunda semua. Terima kasih sudah ngeklik video saya ya. Semoga videonya bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, kelancaran rezeki yang berkah sama Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Oke, pada video kali ini saya mau membersihkan kulkas saya yang sudah lumayan kotor menggunakan salah satu pembersih yaitu Luxus Food Storage Cleaner yang saya beli dari Shopee. Dan cara penggunaan, keunggulan maupun warning semua sudah tertera di luar kemasan seperti ini ya. Dan di setiap pembelian nantinya akan mendapatkan satu lap microfiber sama satu lap spons ajaib ya teman-teman. Dan seperti inilah keadaan kulkasku dari bawah sampai atas. Bagian atas lumayan berantakan ya, meskipun sudah saya kasih 2 box karena terkadang baik saya maupun Pak suami itu kalau naruh barang sehabis selesai langsung ditaruh aja tanpa dirapikan, ditaruh di box terlebih dahulu. Lalu setelah merapikan bagian atas, saya mau merapikan yang bagian freezer terlebih dahulu juga. Yang di sini kebetulan udah stoknya tuh menipis banget karena saya membersihkan di waktu weekend ya teman-teman. Jadi waktunya untuk belanja ke pasar lagi. Baru deh yang terakhir saya membersihkan kulkas bagian bawah seperti ini. Untuk stoknya juga nggak begitu banyak ya sayur-sayurannya karena emang udah menipis banget, apalagi telurnya tinggal 1 biji doang. Dan ini menurut saya tuh kotor banget, berantakan banget ya teman-teman. Mohon maaf ya karena sudah lumayan lama emang nggak saya bersihkan secara menyeluruh. Padahal harusnya tuh 3 bulan sekali kita sempatkan ya. Nah, untuk teman-teman sendiri, berapa lama nih tiap membersihkan kulkasnya? Jangan sampai seperti saya ya teman-teman, mengendap lama-lama akhirnya banyak barang-barang kecil-kecil yang pada berantakan di kulkas. Oke, ini saya mau mulai membersihkan yang bagian atas kulkas terlebih dahulu ya, dan ini mau saya angkat-angkat terlebih dahulu untuk box-boxnya, baru nanti saya rapikan isi boxnya sama bagian kulkasnya mau saya lap-lap sebentar. Nah, ini tuh harusnya cover kulkasnya harus diganti ya teman-teman atau dicuci terlebih dahulu, cuman karena punya saya yang satunya malah lebih kotor, akhirnya enggak saya ganti dan enggak saya cuci dulu. Sedih banget. Insya Allah nanti mau beli lagi di Shopee ya yang harganya rekomen. Dan ini saya rapi-rapi dulu ya untuk perkabel-kabelan barang-barang Pak suami ya ini teman-teman. Jadi banyak banget cas-cas atau perkabel-kabelan. Dulunya tuh sebelum saya kasih box semuanya tuh di atas kulkas sampai nggak kelihatan bagian kulkas atasnya. Akhirnya saya kasih box tapi masih tetap aja berantakan, tapi ya alhamdulillah sudah lumayan rapi ya. Seenggaknya ada boxnya jadi nggak begitu kelihatan berantakannya. Nah, ini saya menggunakan kursi karena tingginya semampai banget untuk membersihkan bagian atas kulkas. Ini saya elap-elap aja menggunakan celing ya. Harusnya menggunakan tadi bisa, cuman kok saya tadinya nggak kepikiran, malah saya bersihkan menggunakan celing. Saya pikirannya tadi untuk yang Luxus saya buat bagian dalamnya doang.
tapi it's okay, sama-sama bersih ya untuk yang bagian atasnya. Nah, ini udah selesai saya rapikan untuk bagian boxnya. Alhamdulillah lumayan rapi seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya saya mau membersihkan yang bagian freezer. Dan jangan lupa kalau masih ada stok makanan, lauk pauk atau apapun itu yang di freezer harus dikeluarkan ya teman-teman. Nah, ini alhamdulillahnya saya cuman ada satu stok lauk pauk karena udah mendekati minggu-minggu belanja, dan ini ada es batu juga mau saya keluarin, sama ada es krim juga saya keluarin semuanya. Terus untuk teman-teman perlu diingat ya, jangan terlalu lama membuka freezer dalam keadaan colokan masih menyolok ya, atau dalam keadaan kulkas masih menyala, karena takutnya kalau terlalu lama dibuka nanti tuh kulkasnya malah jadi nggak bisa dingin ya. Dan ini udah saya semprotin dengan Loxus, kemudian langsung saya lap-lap menggunakan lap microfiber. Nah, di sini tiap pembelian kan nanti dikasih busa atau spons ajaib yang warna putih tadi ya teman-teman. Nah, itu tuh digunakan untuk membersihkan kalau ada kotoran atau noda-noda yang susah dibersihkan dengan lap microfiber ini. Dan Loxus pembersih ini tuh tidak perlu dibilas ya, jadi cukup dielap-elap aja dan tidak akan menimbulkan bau yang tidak sedap, tapi malah akan membawa aroma wangi yang enak banget. Sehingga buat kaum-kaum yang seperti saya, kadang rajin, kadang biasa aja, ini sangat membantu banget karena kita tidak perlu repot-repot bilas-membilas, melainkan cukup dielap-elap aja bisa langsung bersih seperti ini. Selain itu, Loxusnya tuh tidak hanya bisa digunakan untuk membersihkan kulkas saja ya, tapi bisa digunakan juga untuk membersihkan oven, microwave, air fryer, atau alat elektronik lainnya. Dan ini aku memanfaatkan spons ajaibnya biar lebih bersih seperti ini ya teman-teman, kotorannya langsung nempel di sponsnya. Dan ini tiba waktunya membersihkan yang bagian pintu atas atau pintu freezer ya. Jangan lupa untuk karet-karetnya ini tuh harus diperhatikan ya, karena biasanya yang nggak diperhatikan itu kotornya lebih tajam, sehingga yang pertama saya bersihkan itu yang bagian karet pintunya ya, baru saya ambil untuk yang bagian bawahnya seperti ini. Nah, ini juga cukup dielap-elap aja, dibersihkan aja seperti ini, disemprot aja udah langsung bisa bersih loh teman-teman. Jadi kalau misal mau satset menurut saya ini membantu banget Loxusnya ya. Dan Loxusnya ini sendiri juga ada banyak pilihan variannya, tidak hanya untuk yang membersihkan alat elektronik, tapi bisa untuk membersihkan yang lainnya di varian yang lain juga ya. Ada banyak banget di toko ofisialnya. Nah, Tara, ini udah jadi, udah bersih semuanya. Alhamdulillah, cuman hitungan menit aja ya, lebih cepat daripada kita harus mencucinya pakai air gitu. Karena kalau pakai air kan kita harus nunggu kering dulu baru dimasukin ya. Nah, ini cukup dielap-elap aja, langsung udah bisa bersih dan kita taruh lagi lah barang-barang yang udah kita keluarkan tadi. Selanjutnya, ini saya mau membersihkan kulkas yang bagian bawah, dan ini saya mau mengeluarkan terlebih dahulu yang bagian atasnya aja ya. Nanti saya mau membersihkan dari yang atas, dari yang jajan-jajan ini. Jadi saya keluarkan dulu semuanya, dan nanti saya enggak ngeluarin langsung dari atas sampai bawah dikeluarin semua ya, melainkan saya bersihkan satu-satu seperti ini per rak ya. Nah, ini tuh kebetulan raknya enggak begitu kotor, jadi enggak saya lepas, cukup saya bersihkan aja dari atas ke bawah. Kemudian stok sayurannya saya pindah ke bagian rak atas yang sudah saya bersihkan tadi ya, dan lanjut saya bersihkan rak yang nomor 2 seperti ini. Jadi lebih cepatnya tuh kayak gini ya, kita nggak perlu mengeluarkan semuanya, kita kosongkan baru kita cuci semuanya. Nah, kalau kayak gini kita nggak harus repot untuk keluar masuk ya, dan nggak harus repot untuk mengeringkan terlebih dahulu juga. Nah, ini karena raknya saya kelihatan kotor banget, jadi saya lepas dan saya bersihkan seperti ini. Ini udah bisa bersih maksimalnya teman-teman. Nah, ini barulah yang rak nomor 3 atau yang terakhir sebelum yang paling bawah ya. Nah, di sini tuh juga nanti mau saya lepas, cuman kadang tuh melepasnya bagian rak yang ini susah banget. Jadi saya mau membersihkan yang bagian tepi-tepinya atau atasnya terlebih dahulu seperti ini ya. Dan ini ada bekas kayak makanan atau sirup juga, minum-minuman.
tumpah di sini jadi agak lengket, dan akhirnya saya menggunakan spons juga, dibantu dengan spons kayak gini ya teman-teman. Benar-benar jadi lebih efektif bersihnya, lebih cepat juga gitu. Dan ini baru saatnya saya mau melepas untuk yang bagian bawahnya ya, atau yang paling bawah kayak gini. Biasanya saya buat taruh untuk gula atau mungkin apa, tapi ini ada kayak yang bocor gitu ya, akhirnya tumpah dan kotorlah yang bagian bawah seperti ini. Nah, ini alhamdulillah dibantu sama bos cilku, karena doi itu emang seneng banget kalau ibunya baru bersih-bersih kayak gini, kadang suka mau bantu gitu kan. Akhirnya ya udah saya fasilitasi aja, "Oke, kamu bersihkan ini, nanti mama bersihkan ini," gitu ya. Dan doi ikut nurut dan happy juga. Nah, ini tiba saatnya ambil rak yang paling bawah, saya bersihkan dulu semuanya. Harus pelan-pelan juga ya teman-teman, jangan terlalu terburu-buru, tapi harus diingat juga kalau membersihkan tanpa melepas colokan, kita sesekali harus menutup pintunya ya. Jangan dibiarkan terbuka terus, jangan dibiarkan membersihkan terus-menerus tanpa memperhatikan enggak dibuka tutup untuk pintunya. Nah, ini udah selesai, tinggal aku bersihkan bekas-bekas atau rontokannya di lantai kayak gini ya. Tinggal yang bagian pintu bawahnya aja belum saya bersihkan. Insya Allah bisa lebih cepat sih kalau yang bagian pintu ini ya. Ini yang paling sedih. Stok telurku tinggal satu aja. Is oke. Nanti biasanya saya belanja tuh pas hari Minggu atau hari Senin ya. Saya baru isi lagi kulkas. Seminggu sekali saya belanja ke pasar. Dan ini lagi dan lagi, untuk bagian pintu yang harus dibersihkan terlebih dahulu adalah yang bagian karetnya ya. Baru lanjutnya rak-rak seperti ini dibersihkan. Kalau misal dirasa susah, bisa diambil dulu semuanya dan nanti pintunya ditutup agar tidak terlalu lama membuka pintu kulkas. Karena kapan hari saya tuh juga udah pernah membersihkan kulkas tanpa melepas colokan, dan itu saya buka full dari awal sampai selesai bersih-bersih, dan ternyata kulkasnya agak sedikit error, jadi nggak bisa dingin sebentar, harus nunggu beberapa jam baru mau dingin lagi. Nah, itu kayak suaranya tuh kayak berhenti gitu. Nah, saya takut ya teman-teman, aduh ini nanti rusak apa gimana. Tapi alhamdulillah setelah saya tutup berjam-jam nggak saya buka, bisa kembali normal. Jadi buat pelajaran teman-teman juga, kalau membersihkan kulkas tanpa melepas colokan bisa ditutup sesekali ya, jangan dibiarkan terbuka terus. Dan ini udah selesai saya membersihkan bagian rak pintunya, tinggal dipasang-pasang seperti ini ya. Tadi agak susah karena banyak banget bekas makanan, bekas minuman yang sama nempel, dan seperti biasa kita tinggal nusun-nusun yang kayak gini. Ini bagian yang paling bikin happy bos Cil ya. Dan yang terakhir, ini saya mau melepas stiker-stiker kulkas. Ini tuh dulu biasa buat melatih buat anak, latih nempel-nempel gitu. Jadi kalau ada hadiah apa, kayak tempelkan aja di kulkas. Nah, sekarang saya pengen nantinya mau saya kasih stiker putih gitu ya kulkasnya, tapi masih rencana aja, belum terrealisasi untuk beli stikernya. Nah, ini sebelumnya mau saya bersihkan setelah diambil semua stiker-stiker anak, dan ini udah selesai teman-teman. Alhamdulillah udah bersih semua ya, dari bagian luar bawah sampai bagian luar atas udah bersih. Untuk bagian dalamnya seperti ini, jadi lebih bersih, lebih wangi, dan lebih tertata rapi. Tapi untuk stoknya masih terbatas, tunggu diisi dulu untuk hari Minggu atau hari Senin ya, karena ini saya waktu membersihkannya tuh pas hari Sabtu. Gimana teman-teman, tertarik nggak dengan pembersih kulkas yang saya gunakan dari Loxus ini? Kalau ada yang mau samaan bisa langsung cek di deskripsi saya di bawah ya, nanti link pembeliannya saya taruh di bawah. Dan ini bagian freezernya udah bersih banget juga. Terima kasih teman-teman, ini menurut saya sangat rekomen. Terima kasih lagi, semoga video saya bisa bermanfaat untuk teman-teman dan semangat kita semua dalam bersih-bersih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.